Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kakak Galuh. Nah, pada video kali ini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar fisika mengenai tekanan hidrostatis. Nah, pasti adik-adik udah gak sabar nih dengan pembelajaran kita kali ini. Simak videonya ya. Pernah nggak sih adik-adik menekan uang logam di atas plastisin seperti ini? Kira-kira fenomena fisika apa ya yang terjadi pada peristiwa tersebut? Adik-adik ada yang tahu? Jawabannya adalah tekanan. Apa sih itu tekanan? Pada zat padat yang diberikan gaya dorong dari atas, maka akan timbul tekanan. Semakin besar ruas bidang tekan, maka akan semakin kecil tekanannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah gaya tekan dan luas bidang. Yang kedua adalah tekanan zat cair. Tekanan zat cair disebut juga tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dari zat cair ke semua arah pada suatu benda. Nah, di sini kakak punya percobaan tekanan hidrostatis dengan menggunakan PET simulation. Adik-adik pasti udah gak sabar nih dengan percobaan kita kali ini. Simak videonya ya. Ini dia tampilan awalnya. Selanjutnya adik-adik bisa memberikan tanda centang pada kolom grid dan ruler. Selanjutnya adik-adik bisa mengisi air ke dalam kolam. Setelah air terisi penuh, adik-adik bisa meletakkan alat pengukur tekanan pada permukaan air. Tekanan yang dihasilkan adalah 1,001 atm. Kemudian adik-adik bisa meletakkan alat pengukur tekanan pada kedalaman 1 meter dari atas permukaan air. Tekanan yang dihasilkan adalah 1,0959 atm. Selanjutnya adik-adik bisa meletakkan alat pengukur tekanan pada 2 meter dari atas permukaan air. Tekanan yang dihasilkan adalah 1,1920 atm. Kemudian adik-adik bisa meletakkan alat pengukur tekanan pada kedalaman 3 meter dari atas permukaan air. Tekanan yang dihasilkan adalah 1,2894 atm. Setelah kita melakukan percobaan dengan menggunakan PET simulation, dapat kita simpulkan bahwa kedalaman zat cair berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis yang akan dihasilkan. Semakin dalam suatu zat cair, maka tekanan hidrostatis yang akan dihasilkan semakin besar. Gimana nih? Adik-adik udah paham atau belum mengenai tekanan hidrostatis? Kalau adik-adik belum paham, kakak punya percobaan yang lebih menyenangkan loh. Sebelumnya adik-adik harus mempersiapkan kemasan air mineral, paku, selotip, gunting, penggaris, dan air. Gimana nih? Adik-adik pasti udah gak sabar dengan percobaan kita kali ini. Yuk kita lakukan percobaannya.
ke bawah semakin kuat? Adik-adik ada yang tahu? Jika botol tanpa menggunakan penutup di atasnya, maka yang akan terjadi semua lubang akan menyemburkan air. Tetapi pada lubang paling bawah memiliki kekuatan pancaran yang lebih kuat dibandingkan lubang yang ada di atasnya. Hal ini terjadi karena lubang paling bawah mendapatkan tekanan yang paling besar dibandingkan lubang yang ada di atasnya. Setelah kita melakukan percobaan, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai rumus tekanan hidrostatis. P sama dengan Rho GH, yang dimana P adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal, Rho massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H dengan kedalaman dengan satuan meter. Sebelumnya kita telah membahas rumus tekanan hidrostatis. Agar adik-adik lebih memahami rumus tekanan hidrostatis, mari kita bahas contoh soalnya yuk. Soal pertama, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Besar tekanan hidrostatisnya adalah... Jawabannya dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus tekanan hidrostatis. P sama dengan Rho GH. Sebelumnya kita telah mendapatkan Rho 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat, dan H ada 3 meter. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 3 menjadi P sama dengan 30.000 Pascal. Soal nomor 2, sebuah kapal selam berada pada 40 meter di bawah permukaan laut. Massa jenis air laut 1 gram per centimeter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar tekanan hidrostatisnya. Adik-adik silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Nah, adik-adik udah paham kan mengenai tekanan hidrostatis? Semoga dalam pembelajaran kali ini adik-adik jauh lebih memahaminya ya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.